latihan 9 MBP, modul belajar praktis, merasionalkan penyebut. Masih merasionalkan penyebut. Kalau tadi hanya satu akar, sekarang ini penjumlahan 2 suku, bentuknya akar semua. Kalau seperti ini bagaimana cara merasionalkan penyebut? Ini dikalikan dengan sekawan penyebut tersebut. Maksudnya bagaimana? Sekawan dari akar 7 min akar 2 ya berarti akar 7 plus akar 2 gitu. Maka bentuknya menjadi 20 per akar 7 min akar 2 kali akar 7 plus akar 2 per akar 7 plus akar 2. Ini juga satu tuh nilainya ini. Nah, akar 7 plus akar 2 dibagi akar 7 plus akar 2 kan 1. Jadi ini tidak akan merubah nilai. Berikutnya menjadi 20 kali akar 7 plus akar 2. Nah, akar 7 min akar 2 kali akar 7 plus akar 2 itu hasilnya 7 min 2. Kok bisa seperti ini? Itu ya. Kita perhatikan. Akar 7 kali akar 7 kan 7. Terus min akar 2 kali akar 2 kan min 2. Kalau min akar 7 akar 7 kalikan akar 7 kalikan akar 2 kan akar 14 positif. Yang di sini min akar 2 kali akar 7 min akar 14. Akar 14 dengan min akar 14 kan 0. Jadi yang di sini tidak ditulis, yang ditulis tinggal 7 min 2. Nah, jadi kalau akar 7 kali akar 7 7, akar 7 kali akar 2 akar 14. Kalau min akar 2 kali akar 7 ya min akar 14, akar 14 dan min akar 14 kan 0. Maka itu tidak ditulis nolnya. Tinggal yang ditulis tinggal min akar 2 kali akar 2 jadi min 2. Maka penyebutnya adalah 7 kurang 2. Menjadi 20 kali akar 7 plus akar 2 per 5. 20 kan bisa dibagi 5. Hasilnya menjadi 4 kali akar 7 plus akar 2. Itu bentuk rasionalnya seperti ini. Sekarang ke 2B. Ini penyebutnya 2 plus akar 3. Nah, sekawannya bagaimana ini? 7 min akar 5 pembilang per 2 plus akar 3 penyebut. 7 min akar 5 pembilang per 2 plus akar 3 sama dengan 7 min akar 5 per 2 plus akar 3 kali 2 min akar 3 per 2 min akar 3. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa meniru menjawab soal seperti ini dengan baik. Nah, hasilnya sekarang ini 7 kali 2 akar 3. 7 kali 2 min akar 3. 7 kali 2 min akar 3. Terus min akar 5 kali 2 min akar 3. Per ini tadi sama 2 kali 2 4 ya, dikurangi akar 3 kali akar 3 dikurangi 3. 7 kali 2 14. 7 kali min akar 3 menjadi min 7 akar 3. Min akar 5 kali 2 menjadi min 2 akar 5. Min akar 5 kali min akar 3 menjadi plus akar 15. Ini yang bulat hanya 14-nya saja, yang lainnya irasional. Jadi bentuk akhirnya menjadi 14 kurang 7 akar 3 min 2 akar 5 plus akar 15. Ini tidak sejenis maka tidak bisa dijumlah. Jadi kita bisa menjumlah suku-suku kalau suku-suku itu sejenis. Kalau tidak sejenis maka tidak bisa dijumlah. Ini akar 15, akar 5, akar 3 tidak bisa dijumlah. Baik. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini sudah sampai ke latihan 10 ya. Menyatakan bentuk logaritma, ini sudah sampai ke bentuk logaritma, ke notasi pangkat. Yang nomor 1A. Logaritma 3 ini maksudnya 3 logaritma 242 itu sama dengan berapa? Ini ada notasi seperti ini. Mudah-mudahan anak-anak
bisa maksud ya ini 3 yang kecil ini di di sebelah kanan bawah ini maksudnya ini bilangan pokoknya ya. Hasilnya adalah 5. Bilangan yang dilogaritmakan adalah 243. Ini sama artinya dengan 3 pangkat 5 ini hasilnya 243 ini. Jadi bentuk akar, bentuk logaritma dinyatakan ke bentuk pangkat seperti itu. Nah, ini yang umum, yang lazim di sekolah pada waktu saya sekolah juga bentuknya seperti ini. Misalnya ini tidak salah, memang ada bentuk seperti ini. 3 logaritma 243 sama dengan 5, maksudnya 3 pangkat 5 hasilnya 243. 3 pangkat 5 hasilnya 243 atau 243 itu 3 pangkat 5. Lagi yang B. Ini setengah logaritma 64. Jadi yang dibaca ini setengah logaritma 64 sama dengan negatif 6. Ini diminta untuk mengubah ke bentuk perpangkatan seperti ini. Maka ini ekuivalen dengan negatif setengah pangkat negatif 6. Saya ulangi, setengah pangkat negatif 6 sama dengan 64. Untuk jelasnya, setengah pangkat negatif 6 ini sama dengan 1/2 pangkat negatif 6 sama dengan 2/1 pangkat 6. 2/1 2 ya. 1/2 pangkat negatif 6 sama dengan 2/1 atau 2 pangkat 6. Hasilnya 64. Nah, untuk jelasnya ini notasinya saya buat yang biasa. Setengah log 64 ini yang biasa di sekolah-sekolah seperti ini. Setengah log 60. Setengah logaritma 65 atau setengah log 64. Setengah log 64 maksudnya setengah dipangkatkan negatif 6 itu hasilnya 64. Seperti itu. Setengah dipangkatkan negatif 6 kayak ini itu hasilnya 64. Ini kan kita mengubah bentuk logaritma ke bentuk perpangkatan, tugasnya kita seperti itu. Kalau apa adanya yang ini saya tulis mengapa, supaya kamu tahu aja, anak-anak atau pemirsa, supaya tahu, supaya paham hubungannya logaritma dengan perpangkatan itu seperti ini. Jadi kalau setengah logaritma 64 sama dengan negatif 6, nanti maksudnya adalah setengah ini kalau dipangkatkan negatif 6 hasilnya 64 itu. Ke soal berikutnya. 7 pangkat 3 sama dengan 243. Ini kita alihkan ke bentuk logaritma. Berarti 7 logaritma 243 sama dengan 3. Ini hubungannya seperti itu. 7 log 243 hasilnya 3 itu maksudnya 7 pangkat 3 sama dengan 243. Yang B, 2 pangkat negatif 5 sama dengan 1/32. Ini kalau ditulis dengan notasi logaritma menjadi 2 logaritma 1/32 hasilnya negatif 5. Seperti itu. Yang 3A, 5 pangkat X sama dengan 625. Kalau ditulis dengan logaritma ya, 5 logaritma 625 itu sama dengan X, atau X sama dengan 5 logaritma 625. Yang B, 3 pangkat X sama dengan 2187. Kalau ditulis dengan notasi logaritmanya menjadi 3 logaritma 2187, 3 logaritma 2187 sama dengan X, atau X sama dengan 3 logaritma 2187. Berikutnya latihan 11, menghitung nilai dari 7 log 2401 sama dengan berapa? Hasilnya sama dengan 4.
Jadi kita diminta untuk menghitung hasil dari 7 logaritma 2401, itu hasilnya 4. Ini jawabannya. Ini kalau 7 dipangkatkan 4, ini 7 kali 7 kali 7 kali 7, 7 pangkat 4 atau 49 kuadrat, sama ya, 49 kali 49. Kalau dengan kalkulator bisa diselidiki atau dicek. 7 kali 7 kali 7 kali 7, jadi 7 pangkat 4 2401. 1/6 logaritma 6 akar 216 itu sama dengan negatif 2,5. Nanti saya jelaskan kok bisa seperti ini ya. Ini ya, 1/6 logaritma 6 akar 216 sama dengan X misalnya ya. Yang kan kita carikan hasilnya. Ini maksudnya 1/6 ini kalau dipangkatkan X harus sama dengan 6 kali akar dari 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 dari mana? 216 nya. 216 itu kan sama dengan 6 kali 6 kali 6. Nah ini ya. Untuk kok dari mana ini negatif 2,5 ini dari mana? Mungkin ada yang menanyakan dalam hati. Tapi karena ini melihat di video di YouTube, maka mungkin hanya dalam hati, tidak ada yang bisa ditanya, atau ada yang tidak bisa menanyakan ke siapa-siapa. Ini saya jelaskan. Negatif 2,5-nya dari mana? Ini perhatikan ya. Setengah logaritma 6 akar 216 ini berarti misalnya sama dengan X ya. Ini maksudnya bahwa setengah pangkat X, maksudnya 1/6 pangkat X, bukan setengah ya, 1/6 pangkat X itu hasilnya 6 akar 216. 216 nya saya tulis 6 pangkat 3. Lanjut, 1/6 pangkat X sama dengan 6 kali, nah, akar 6 pangkat 3 ini saya ganti menjadi 6 pangkat 3/2. Nah, per 2, 3/2. Sekarang tidak ada akarnya tapi pangkat pecah. Nah, 6 kali 6 pangkat 3/2. 6 kali 6 pangkat 3/2 menjadi 6 pangkat 2/2. Bisa 2/2 dari mana ini kira-kira? 6 itu kan 6 pangkat 1. Satunya saya ganti menjadi 2/2 supaya bisa dijumlah dengan 3/2 ya. Sekali lagi 2/2 nya adalah dari 1, 6 pangkat 1, satunya diganti menjadi 2/2. 6 pangkat 2/2 tambah 3/2 jadi 6 pangkat 5/2. Nah, 6 pangkat 5/2. Nah, 6 pangkat 5/2 ini bisa ditulis menjadi 1/6 pangkat negatif 5/2. Nah, 1/6 pangkat negatif 5/2. Jadi ini saya ulangi ya, mulai dari atas tadi 1/6 log 6 akar 216. Ini misalnya sama dengan X, ini kan maksudnya 1/6 nya pangkat X, ini kan kita mencari X nya, mencari X ini 1/6 logaritma 6 akar 216 misalnya sama dengan X. Ini kan bisa ditulis 1/6 pangkat X sama dengan 6 kali akar dari 6 pangkat 3. Nah, terus saya tulis lagi 1/6 pangkat X sama dengan 6 kali 6 akar 6 pangkat 3 diganti menjadi 6 kali 6 pangkat 3/2. Ini kalau dikalikan maka pangkat dijumlah. Karena 6-nya yang kiri pangkat 1, satunya diganti menjadi 2/2. Terus yang kanan pangkatnya 3/2, maka kalau dijumlah menjadi 6 pangkat 5/2. 6 pangkat 5/2 ini bisa ditulis 1/6 pangkat negatif 5/2. Kalau ini diganti positif, maka ini dibalik, 6-nya di atas. 6/1 pangkat 5/2 positif, tapi kalau 1/6 pangkat negatif 5/2. Nah,
Negatif 5/2 ini berapa tuh hasilnya? Kan sama dengan negatif 2,5. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa diterima dengan paham dengan baik. Lanjut ke 2A. 3 logaritma 15 ditambah 3 logaritma 72 dikurangi 3 logaritma 5 dikurangi 3 logaritma 8. Kalau seperti ini, maka ini yang dua suku dijumlah, kemudian ada dua suku lagi dengan tanda kurang, maka sama dengan, karena ini bilangan pokok logaritmanya sama, itu 3, 3, 3, 3. Nah, kalau A log B, A log AB sama dengan A log AB sama dengan A log A plus A log B. 3 log 15 tambah 3 log 72 menjadi 3 logaritma 15 kali 72. Jadi seperti ini. Yang bertanda jumlah ini dikalikan, ya, yang plus 3 log 15 plus 3 log 72 ini plus semua, maka 15 dikali 72. Yang 3 log 5 negatif, 3 log 8 negatif, maka sebagai penyebut, sebagai pembagi, maka dibagi 5, dibagi 8 atau dibagi 5 kali 8. Nah, sekarang 15 kan bisa dibagi 5, hasilnya 3. 72 bisa dibagi 8, hasilnya 9. Ya, jadi 15 dibagi 5 hasilnya 3, 5 dibagi 5 1. 72 bisa dibagi 8 hasilnya 9, 8 dibagi 8 1. Berarti menjadi dari 3 log 15 kali 72 per 5 kali 8 diubah menjadi 3 logaritma 3 kali 9 per 1 kali 1. Menjadi 3 logaritma 3 kali 7, 3 kali 9, 3 kali 9 27. 3 logaritma 9, 3 logaritma 27 sama dengan 3 pangkat berapa ketemu 27. 3 pangkat berapa tuh sama dengan 27? 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, berarti 3 pangkat 3. Berarti 3 pangkat berapa sama dengan 27? Hasilnya adalah 3. Itu hasilnya. Nah, yang B sekarang 5 logaritma per 125 tambah 5 log 7 kali 49 log 25 min 1/32 log 8. Nah, 5 log 1/125 1/125 sama dengan 1/5 pangkat 3. 1/5 pangkat 3. 1/5 pangkat 3 menjadi 5 pangkat negatif 3. Jadi logaritma 5 logaritma 5 pangkat negatif 3 plus 5 log 5. Oh, kok bisa log 5? 5 log 5 dari mana? Coba nanti saya jelaskan. Kita ini yang tengah. Yang tengah ini hasil dari 5 log 7 kali 49 log 25. Ini hasilnya ini. Mungkin ada yang belum maksud, nanti saya jelaskan. Nah, sekarang yang 1/32 logaritma 8 dari mana ini? 1/32 diubah menjadi 2 pangkat negatif 5, 8 diubah menjadi 2 pangkat 3. Kalau ini mudah diterima ya, insya Allah. Tapi yang ini masih bingung mesti. Nah, ini penjelasan saya. 5 logaritma 7 kali 49 logaritma 25. 5 logaritma 7, 49 ini kan 7 kuadrat. Ya. Logaritma 5 kuadrat. Ini ada rumus ya. Kalau 7 kuadrat log 5 kuadrat ini sama dengan 2, nah, 2 yang kanan dibagi 2 yang bilangan pokok. Nah, ini kan kebetulan pangkat kanan bagi pangkat yang pokoknya ini kan, karena pangkatnya sama 2/2. Nah, ditulis seperti ini. 2/2 kali 7 logaritma 5. 2/2 kan 1. Saya ulangi ya. Ini yang kiri tetap, yang kiri tetap. Ini yang 49 saya ganti 7 pangkat 2, 25 diganti 5 pangkat 2. Nah, pangkat yang 5 ini yaitu 2 dibagi pangkat yang 7. Karena pangkatnya sama ya 2/2 kan 1. Terus kali 7 logaritma 5.
Nah 5 logaritma 7 tetap kali 7 logaritma 5 karena 2/2-nya kan 1. Ini kalau seperti ini bentuknya, rumusnya 5 log 7 kali 7 log 5 ini sama dengan 5 log 5 ini loh. 5 log 5. Maka ini hasilnya dari yang tengah ini, perkalian ini adalah 5 log 5 dari ini. Nah, mudah-mudahan bisa diterima. Jadi sedikit nanti akan paham hafal. Hasilnya menjadi, nah negatif 3-nya dari mana? 5 logaritma 5 pangkat negatif 3, hasilnya pangkatnya ini. 5 pangkat berapa? Ketemu 5 pangkat negatif, ya negatif 3 itu. 5 log 5, 1. 5 pangkat berapa? Ketemu 5 pangkat 1. 5 pangkat berapa? Ketemu 5 pangkat 1, ya 1. Dikurangi, nah, dikurangi 2 pangkat negatif 5, ya. Logaritma 2 pangkat 3 menjadi ini menjadi negatif 3 per negatif 5. Nah, ini kan min lah ini. Min dalam kurung 3 per negatif 5. Nah 2 log 2-nya berapa? 2 log 2-nya kan 1, udah ditulis. Maka hasilnya menjadi negatif 3 tambah 1 dikurangi negatif 35, ini menjadi plus nanti. Maka bentuknya menjadi, nah 1 ditambah 35, 135 dikurang 3. 135 kurang 3 kan menjadi sama dengan negatif 3 dikurangi 135. 8/5 dari mana ini? Ya, 1 kali 5 berapa? 5 toh? 5 ditambah 3, 8. 8/5. Jadi 8/5 ini gantinya 1/35. Ini supaya tidak bingung saja kalau 1/35 dikurangi 3 dibalik. Ini kan lawan dari 3 dikurangi lawan dari 3 kurangi 8/5. 8/5 itu dari 1/35. Jadi min 3 itu kan sama dengan 15/5. 15/5 lesan saja. 15/5. 15 dikurangi 8, 7/5 ya. Jadi negatif 7/5. Itu hasilnya. Jadi hasilnya sama dengan negatif 7/5 atau negatif 1/2/5. Nah, sampai di sini saja dulu apa yang saya sampaikan kepada para pemirsa atau para siswa. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.